Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Jadi, kalau kemarin, pertemuan kemarin itu di video, kita kan bahas mengenai step by step ketika kita mau melakukan pemasaran digital. Mulai dari, find your ideal audience, kemudian ada juga untuk pemilihan sosial media yang tepat misalkan, atau kita perlu untuk mengembangkan konten media yang sesuai, kemudian kita optimize tuh sosial media yang kita punya, sampai akhirnya kita nganalisis data and traffic. Nah, kemudian teman-teman semua, kita bisa aja membuat sebuah bagan. Jadi kalau dilihat ini ada beberapa beberapa step ya. Jadi kalau di audience, kalau kita lihat nanti kita bisa periksa-periksa sendiri atau kita bisa lihat-lihat sendiri. Kalau misalkan dia anak di usia 16 sampai 18 itu kan biasanya pelajar ya pekerjaannya. Kita bisa checklist nih. Di antara anak-anak tersebut itu lebih cenderung ke yang mana nih? Apakah dia ke Facebook atau ke Instagram atau lewat YouTube atau web atau bisa aja dia ke aplikasi yang baru TikTok misalkan atau yang lainnya. Jadi itu kita bisa lihat dan kita bisa coba telaah kira-kira dengan spesifikasi orang seperti ini mulai dari usia, mulai dari pekerjaan, interestnya itu ke yang mana gitu. Kemudian misalkan dari 19 sampai 30. Ini sasaran kita untuk produk kita nanti. Kira-kira nanti misalkan begini. Saya punya produk kecantikan. Kira-kira produk kecantikan itu cocoknya untuk usia berapa? Ada yang bisa kasih advice, saran? Ada? Siapa? Endang misalkan? Halo? Ya, Pak. Endang pakai makeup enggak? Produk kecantikan Enggak, maksudnya. Pak. Oh enggak ya. Kalau produk kecantikan biasanya pakai enggak? Pakai, Pak. Pakai ya. Itu kira-kira kalau menurut Endang, orang yang pakai produk kecantikan itu di usia berapa ya? Di usia 17-18 lah, Pak. 17-18 ya. Di atas 30 ada nggak sih? Ada, Pak. Ada ya, berarti memang sesuai spesifikasinya. Dan nanti, oh ternyata kalangan 17-18 ada nih. Nah untuk mereka-mereka itu, yang di antara golongan tersebut, itu kira-kira pakai apa nih yang tepat nih? Pakai sosial media apa yang tepat? Kemarin kita udah bahas, kalau sosial media itu harus disesuaikan dengan kontennya. Jadi kontennya yang sesuai itu apa buat sosial media tersebut agar masuk di sana dan orang lebih engage ketika melihat postingan di sosial media yang kita punya gitu. Kemudian kalau tadi di atas usia 30, oh atas usia 30 itu orang banyak main Facebook, main web gitu. Jadi itu lagi-lagi disesuaikan dengan kontennya. Dan ketika melakukan optimize sosial media itu ada macam-macam juga caranya. Kalau dari Instagram misalnya kita lihat beberapa beberapa vendor produk kecantikan yang saya sering lihat itu program pengurus badan ya. Kayaknya dia tahu banget badan saya kayak apa bentuknya. Yang ditampilin di Instagram kebanyakan, kemudian di awalnya mereka memperhatikan sosok seorang artis, misalkan yang tadinya gemuk, kemudian dia bisa jadi kurusan gitu ya dengan memakan buah plum misalkan. Nah itu akhirnya disebarkan di beberapa akun-akun sosial media. Nah itu mungkin salah satu ininya. Dan ketika melakukan AdSense atau namanya pemasaran dari sosial media itu kita bisa milih. Kita bisa milih apakah target pasar tersebut, orang yang kita kasih konten tersebut itu di usia berapa sampai berapa. Nah, ini jadi salah satu strategi gimana agar sasaran itu kena banget sama pemirsa kita gitu ya. Pernah dapat iklan apa aja di sosial media yang sering warawiri deh? Yang sering warawiri di sosial media yang teman-teman punya? Penambah tinggi badan, Pak. Penambah tinggi badan. Tinggi badannya Pindra berapa? 178. Wah, padahal udah tinggi ya. Iya. Iya. Penambah peninggi badan biasanya mesti itu
disasar juga di akun-akun sosial media yang udah besar. Jadi mereka masang apa namanya, orang masang iklan itu nggak asal aja pilih sosmednya gitu. Jadi ketika sosmed ini memang cenderung diikuti oleh umur sekian sampai sekian, maka dia akan masang si peninggi badan tersebut di sana. Kalau Ananda sering dapat apa iklannya? Skincare, Pak. Skincare ya? Iya. Oke. Mungkin sebelumnya pernah lihat-lihat iklan skincare nggak? Pernah, Pak. Pernah ya? Karena itu big data dia. Jadi ketika sekali kamu klik dengan apa namanya, dengan pencarian skincare, itu akan disuggest ke berbagai macam sosial media kita. Jadi si apa namanya, si pengiklan itu udah si aplikasinya, maksudnya Instagram dan lain-lain sebagainya, itu udah pasang namanya big data. Jadi dia membuat keputusan itu berdasarkan data apa yang berdasarkan data yang sudah ditangkap. Jadi misalkan, oh Ananda ini sering banget untuk ngelihat produk-produk skincare gitu, makanya biasanya ditawarkan di sosial media tersebut. Jadi gitu teman-teman semua, ini untuk melihat efektivitas. Jangan sampai ketika kita punya effort yang tinggi untuk memasang iklan di sosial media kita, kemudian ternyata viewernya itu nggak banyak atau dia nggak berpengaruh pada sosial media yang kita punya. Kemudian ini teman-teman semua, selanjutnya adalah ini kita bisa aja buat contoh-contoh konten. Kita lihat di Kampung Inggris WE misalkan, ini sampel juga. Kalau kita lihat di sini akun-akun tersebut, nanti silakan teman-teman cek aja. Walaupun dia tempat kursus nih ya, tapi dia tidak banyak memberikan konten untuk ayo kuliah di kami, ayo di kuliah di kami, enggak. Kenapa? Karena strategi ini digunakan untuk naikin jumlah followers. Kalau kita cuma disuguhin untuk apa namanya, ayo kuliah di UBL misalnya, ayo kuliah di UBL, ayo ikut seleksi di UBL gitu, orang mungkin akan tidak tertarik. Tapi ketika kita punya konten-konten yang konten itu diinginkan sama orang, kayak ini contohnya aktivitas sehari-hari dalam bahasa Inggris atau ada game permainan, itu kemungkinan besar orang nge-follow kita bukan karena mau kuliah, tapi mau melihat konten kita, dan itu peluangnya besar banget untuk meleverage, membesarkan dari sosial media yang kita punya. Gitu. Jadi kalau mau ngebesarin sosial media, coba cari interest yang orang-orang suka sama sosial media yang kita punya atau kontennya, sehingga ketika dia mengfollow kita itu bukan karena mau apa namanya, mau ada misalkan mau pendaftaran dan lain sebagainya, tapi lebih ke pengen tahu sih isinya apa aja, saya dapat pengetahuan apa aja dari sana gitu. Kemudian kita lihat juga ini Purwadika School, contohnya sama, konten-kontennya itu di apa namanya, misalkan tadi kita punya obat peninggi badan, konten-kontennya bukan cuma nawarin ayo dong tinggiin badan kamu dan seterusnya, tapi kayak nutrisi apa yang dibutuhkan, kemudian jenis olahraga apa yang cocok buat kamu, kasih training dan lain sebagainya. Gitu contoh-contoh atau sampel dari apa konten-konten di bidang tersebut. Nah, saya punya ini nih tantangan nih buat teman-teman semua. Misalkan nih akun Universitas Bandar Lampung. Nah, ini kan akun kuliah ya. Kalau teman-teman lihat isinya itu naratif banget gitu, karena banyak cuman pemberitaan atau banyak juga isinya tentang ayo kuliah di UBL, silakan pendaftaran menuju link ini itu dan seterusnya. Nah, ini saya pengen dengar pendapat dari teman-teman, kira-kira apa aja sih konten di dalam sana, di dalam UBL tersebut agar bisa naikin jumlah followers. Oke, saya pengen teman-teman coba sampaikan pendapatnya. Silakan siapa aja boleh. Ayo, dipersilakan teman-teman buka mic-nya. Indah Puspita ada orangnya? Iya, Pak. Nah, gimana kira-kira? Jadi apa namanya, postingan apa sih yang kamu pengen ada di UBL? Kamu follow nggak akunnya? Iya.
Kan isinya gitu-gitu aja ya, berita tentang kampus dan sebagainya. Nah, pengen ada apa sih konten yang ada di sana biar untuk naikin jumlah follower, apa kira-kira? Ini menurut Indah ya, Pak? Menurut Indah dong. Kan sekarang posisinya kuliahnya lagi online ya, Pak. Nah, pembelajarannya juga kan secara daring. Nah, sekarang itu di kampus-kampus lain lagi booming-boomingnya webinar yang ngundang orang-orang terkenal, pembicara-pembicara terkenal gitu, Pak. Nah, pas Indah lihat di UBL ini belum ada organisasi ataupun dari pihak kampusnya yang mengundang pembicara-pembicara gitu, Pak, untuk ngelakuin webinar. Oh, Soalnya iya, kalau di kampus-kampus lain, kalau mengundang kayak gitu jadi rame, Pak. Akun Instagramnya jadi banyak yang nge-follow, nge-tag, segala macem. Oh, dia kayak endorse terselubung ya? Iya, Pak. Betul-betul juga ya. Jadi kayak ngundang siapa kira-kira ya? Siapa yang sekarang lagi booming ya? Yang lagi booming sekarang tuh itu Kak Vina Mulyana itu dari BUMN. Dia ngasih motivasi kerja di BUMN segala macem. Unila waktu itu pernah ngundang dia, Pak. Jadi begitu si Vina tadi nge-up di sosmed mereka, kan ngetak kita juga kan ya? Iya. Oh, boleh. Terus yang daftarnya juga pasti nge-follow akun UBL. Sip. Indah. Saya ini nggak apa-apa ya? Saya catat masukannya ya. Ya, kasih Pak. Buat webinar. Ada yang lain selain Indah? Silakan teman-teman sampaikan. Ida, hanya 2 ada? Ada, Pak. Ada saran nggak Anda? Nggak. Apa, Pak? Maaf, Pak, adanya putus-putus. Halo Ida, kenapa putus-putus ya? Handoko. Silakan Handoko. Handoko ada? Handoko nggak ada? Halo? Siti ada? Siti? Halo? Oke, gitu mungkin ya teman-teman ya. Nanti coba di-elaborate, nanti coba kita buat grup, buat kelompok. Nanti silakan di kelompoknya tersebut kita coba upgrading pada sosial media yang kita punya. Atau ketika mau ada produk nanti kita jualan produk tersebut lewat tadi kita live kan sosial media yang kita punya ya. Kemudian di next-nya ini kalau kita lihat konten-konten yang ada di YouTube dan lain sebagainya itu juga diarahkan untuk mengarah ke di luar produk. Artinya nggak cuma pemasaran produk, tapi lebih banyak ke edukasi. Sehingga orang akan berkunjung, orang akan melihat. Step pertama itu memang meluaskan dulu volume atau meleverage ya, jadi melebarkan media-media yang kita punya.
Kemudian ini nanti ada analitik data. Nanti kita akan coba lihat live sampelnya untuk analisis data. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Oke, cukup ya. Nah, ini saya mau coba Oke, masih kedengeran suara saya? Halo? Masih, Pak. Dengeran Masih ya. Pak. Nah, salah satu dari kegiatan untuk kegiatan pemasaran digital yaitu menganalisis data. Sekarang gimana sih cara menganalisis data? Terus data apa aja yang perlu dianalisis? Jadi sekarang sih sebenarnya nggak usah repot-repot teman-teman semua, karena udah banyak tools-nya atau medianya yang kita bisa ngelakuin analisis data tanpa perlu lagi untuk ngecekin satu-satu. Kalau nggak ada tools-tools ini kita bingung juga sebenarnya. Ini cara menganalisis datanya itu mau gimana gitu ya. Tapi ini saya share mungkin ini agak sedikit ke web-weban. Jadi udah pernah buka Ubelasi ID belum? Udah Pak. Udah pernah ya. Nah ini akun Ubelasi ID itu dipasang untuk menganalisis data. Jadi kita bisa ngelihat tren ternyata dunia-dunia bisnis, salah satunya universitas dan ataupun dunia-dunia bisnis lain yang masang web, itu penting banget mereka harus masang tools untuk menganalitik data. Kenapa? Karena kita tahu kemarin kalau tanpa dianalisis ini data-data, tanpa adanya insight di dalamnya, maka buat apa efektivitas sosial medianya kita nggak bisa ngelihat gitu. Nah ini untuk kita kan step by step. Hari ini kita belajar dulu untuk melihat, mengecek bagaimana untuk menganalitik data yang ada di website karena ini yang paling umum dan sudah sudah dikenal terlebih dahulu. Jadi ini ada website walaupun ini kelihatannya gini-gini doang, cuman tampilan gini doang tanpa kita ketahui ketika kita mengklik maksudnya. Ini saya klik nih, klik. Nah, gitu ini akan muncul insight atau akan muncul report ke dalam analytics tool yang kita punya. Tapi sebelum kita punya kita bisa dapat analytics-nya, kita harus daftarin dulu. Kita harus punya akun namanya Google Analytics. Jadi yang menganalisa ini adalah Google Analytics. Kenapa sekarang kok Google itu bisa bisa SEO, bisa PageRank, terus bisa ketika searching apa-apa kita ada di dalam sana. Kenapa? Karena setiap mesin-mesin ini, karena setiap website ini mereka juga dipasangkan tools-tools seperti Google Analytics dan macam-macamnya gitu. Jadi kita bisa melihatnya. Untuk caranya adalah ini simple banget tuh. Cara daftarnya maksudnya simple, kalau cara pengoperasiannya agak sedikit butuh coding. Jadi setelah Google, teman-teman silakan coba buka Analytics. Nah, saya Tix. Ada yang ngelola website kerjaannya teman-teman semua? Ada yang dapat kerjaan mengelola website nggak? Ada, Pak. Ada, Ida.
Ida ngelola website nggak? Oh, enggak. Ada yang ada kerjanya. Jadi kalau mengelola website itu biasanya kalau di kerjaan di kantor dipercaya ada satu orang yang tugasnya mengoperasikan website, entah itu ngisi postingan, kemudian entah itu jawabin komentar dan lain sebagainya. Tapi salah satu yang harus dipasang itu adalah analisis data. Nah, ini penting nih kalau teman-teman nanti kerja di bidang digital marketing seperti ini, itu landing page itu akan dibawa ke web. Jadi ending dari semua kegiatan yang ada di sosial media, yang di Facebook dan lain sebagainya, itu diupayakan untuk tujuan akhirnya mereka membuka website yang kita punya. Kenapa kayak gitu? Informasi yang didapat dari sosmed itu nggak banyak, nggak beragam gitu. Mau cari apa-apa juga terbatas banget kalau di sosmed gitu. Karena itu biasanya kalau dari sosmed itu diarahkan ke halo lagi ngajar gimana? Halo? Halo? Saya masuk lagi ya? Iya, Pak. Oke. Nah, ini sampai mana tadi lah? Ya, gitulah ya. Pokoknya untuk melihat ini, teman-teman harus punya ini. Caranya adalah ini analytics.google.com. Kalau kita klik, teman-teman harus login. Kemudian ketika sesudah login, ini ada halaman dashboard-nya, dashboard analytics. Nah, ini kayak gini. Sampel ini contohnya untuk dari dashboard analytics. Nah, ini ke salah satu website, bentuknya kayak gini. Jadi udah enak banget kita kalau mau ngelihat data, ini sudah berbentuk grafik, berbentuk satuan dan harian, bahkan kita tahu siapa aja yang mengakses website ini. Nah, saya contohkan yang UBL. Nah, ini UBL, kasih ID, kemudian kita lihat hari ini, waduh, hari ini nih berapa orang sih yang mengakses? Waduh, kita lihat. Kita ini ada beranda ya, beranda ini untuk melihat keseluruhan. Jadi ketika sudah dilingkan, ini nanti cara melingkannya gini teman-teman. Kita buat baru, kita buat akun, kemudian nanti ini ada UBL CID, ada website data, kemudian dikoneksikan ke website yang kita punya. Kalau ini beberapa pakai pengkodean, nanti di sini ada ada settingan untuk ditaruh di depan. Nah, ini ada beberapa hal. Tapi ini saya jelaskan dulu untuk cara membacanya, gitu karena untuk memasukkan analytics ini ke dalam website yang kita buat itu kita harus bongkar codingnya sedikit. Nah, ini beranda Google Analytics. Jadi selama 7 hari terakhir website UBL CID pengunjungnya ada 1,1 ribu. Berarti ada 1.100 pengunjung dan ini turun 6% dari minggu sebelumnya. Gitu cara bacanya. Session itu orang berkunjung ke dalam aplikasi layanan yang kita punya itu 1,3 ribu. Kemudian rasio pantulan itu link dari link lain dia ngelihat ke sini. Kemudian sesinya itu rata-rata orang ngebaca itu sekitar 1 menit 31 detik untuk melihat-lihat isi website UBL CID. Sekarang saat ini juga, detik ini juga ini ada 2 orang nih. Ada 2 orang yang sedang ngebuka. Yang satu ngebuka halaman ini, yang satu lagi baca ini. Lagi baca dapur di Feb Lampung. Mungkin yang depan ini saya doang, ini yang buka depan. Kemudian satu orang lagi ada yang baca. Nah gitu, jadi kita bisa dengan analytics ini kita bisa ngelihat laporan real time kunjungannya. Oke, nah ini saat ini pengguna aktifnya nggak ada dan macam-macam ya.
Kemudian kita di real time kita bisa lihat lokasi. Ini karena ini 0 jadi dia tidak ada, tapi kalau ada yang berkunjung ke sana itu nanti kita bisa lihat dia itu ada di negara mana, kemudian ada di mana tempatnya, gitu ya. Jadi save ya. Kalau kita lihat lokasi nanti juga ada. Oke, ini lokasi. Ini ada satu yang berkunjung, ini dari Indonesia, ini dari Indonesia. Dari Indonesia, terus kalau kita klik Indonesia, nah ini dari Bandar Lampung. Kalau kita klik Bandar Lampung, oh nggak ada, cuman satu, itu saya ini. Wah, ini saya yang ngebuka nih. Dari Bandar Lampung ini lokasinya. Jadi teman-teman bisa ngelihat dalam detik itu berapa orang yang mengakses dan dari mana. Nah, bayangkan kalau tidak ada analitik seperti ini, ini kita bingung. Kemudian sumber trafficnya dari mana? Ini saat ini, nah ini direct. Saya kunjungan langsung artinya. Jadi langsung ngebuka websitenya. Tapi nanti kalau ada orang lewat Google ini sumbernya dari Google atau dari Instagram atau Facebook, maka sumbernya dari sosial media. Jadi kelihatan sampai sana. Kemudian konten apa yang lagi dilihat, yang sekarang lagi dibaca, itu halaman depan. Oh, ini ada satu lagi yang lagi buka. Satu buka pakai HP, pakai seluler, ini pakai seluler, satunya buka pakai HP, satunya buka pakai laptop, pakai desktop. Nah, ini mungkin saya ini yang buka pakai desktop, tapi ada satu lagi orang di luaran sana yang ngebukanya pakai seluler. Kita lihat yang ini tentang informasi akademik yang dia buka, yang pakai seluler ini. Jadi itu kemudian peristiwa ini dia tidak melakukan apa-apa di sana, kemudian ada konversi. Oke, ini sasaran dan lain sebagainya. Ini secara real time, jadi kita bisa melihat laporan yang terjadi pada akun Ubelasi ID, websitenya itu secara real time. Kita bisa melihat audiens juga, ini ringkasannya. Audiens kita ini dari mana aja sih? Nah, ini untuk 7 hari terakhir. Jadi 7 hari terakhir ini sebanyak 1.111 pengguna. Yang pengguna baru artinya orang yang berkunjung itu baru, bukan orang itu aja. Bukan orang yang pernah buka terus dia buka lagi, itu tidak dihitung. Jadi pengunjung baru itu sekitar 892 orang. Sisanya adalah yang sudah berkunjung kemudian dia berkunjung lagi. Kemudian ini durasi dan lain sebagainya ini ada di sini. Kalau kita bisa lakukan ini mundur bahkan sampai beberapa tahun terakhir, misalkan kita rentangnya kita buat, ini ringkasan ya, kita buat mundur selama 3 bulan terakhir. Kita terapkan. Oke. Nah ini ternyata selama 3 bulan, oh ternyata di November ini ternyata nggak cukup signifikan naiknya. Kemudian di bulan-bulan September ini tinggi banget. Kenapa? Kemungkinan di situ itu waktu-waktunya kita lagi pendaftaran mahasiswa ya. Jadi di September dan seterusnya itu masih masa-masa pendaftaran. Kemungkinan orang akan masih mengakses itu tinggi. Tapi ini sudah tentang pemberitaan-pemberitaan yang aksesnya juga tidak besar. Nah, selama 1 bulan ini ternyata ada 15.000 pengguna. 14.000 pengguna baru, sessionnya ada sekian, jumlah session meetingnya, session pengaksesannya, kemudian jumlah sesi per pengguna, dan rata-rata orang mengaksesnya itu 1 menit 30 detik. Gitu. Ini ringkasan, kita lihat audiens pengguna aktif. Nah, ini lagi-lagi selama 3 bulan, ini ada 175 pengguna aktif, artinya dia per harinya 175, per bulannya 1.111 dan seterusnya. Ini harusnya bisa lebih naik lagi. Kita lihat golongan umur. Jadi ternyata yang mengakses website kita itu, mana ini nilai umur? Oh, bukan di sini. Oh, sebentar, saya cari nilai umur audiens. Perilaku. Oh, dia tidak terdetek di sini untuk usia.
usia dia terdetek di akun sosial media nanti yang ada. Kemudian audiens, penjelajahan pengguna. Nah, tapi di sini, nah ini IP-nya kena nih. Jadi kalau ada yang melihat dan seterusnya, ini ID-ID-nya kena. Kemudian kalau lihat demografi, ini kunjungan berdasarkan lokasi. Jadi ini ada, ini ada demografi maksudnya. Tadi ini ada rentang usia ya teman-teman. Dari usia berapa aja sih yang ngelihat kita itu? Anak yang paling tinggi itu di 3 bulan terakhir ini usia 18 sampai 24, 23 sampai 35 dan seterusnya ini kelihatan gitu ya. Jadi kalau 18 sampai 24 kalau kita klik ini terbagi antara male dan female. Itu bisa kita buka semua. Ringkasan, kemudian secara gender juga seperti itu. Ini yang laki berapa, yang perempuan berapa itu bisa dibuka. Oh, ternyata lebih banyak perempuan yang melihat UBLAC ID. Kemudian dari sisi geografis misalkan, ini dari lokasi ataupun bahasa, kita lihat dulu dari bahasa. Ada juga yang bahasa Inggris, ada Indonesia, Inggris, dan sebagainya. Ini terlihat yang banyak seperti itu. Oh, dari Inggris banyak juga. Kemudian kita lihat lokasi. 3 bulan terakhir, ini Indonesia, itu 15.000 orang yang baca. Kemudian United States, waduh, ini orang Amerika sana yang baca ada 201, ya ini, dan seterusnya. Dan ini bisa kita breakdown lagi ke bawah. Contohnya Indonesia. Dari Bandar Lampung yang banyak, Jakarta, Palembang, dan seterusnya. Dari Bandar Lampung kalau diklik, oh ini dari kota Bandar Lampung aja dia yang terdeteksi atau terekam. Ini kita lihat penggunanya. Kemudian kita juga bisa melihat teknologi, pakai browser apa mereka untuk mengaksesnya, pakai Chrome yang banyak, ada yang pakai Safari, ada yang pakai Android WebView, Firefox, dan seterusnya. Ini bisa dilihat. Kemudian pakai seluler juga seperti itu. Kita bisa lihat yang pakai mobile, oh ternyata orang lebih banyak mengakses lewat handphone, desktop maupun tablet gitu ya. Jadi ini adalah analitik yang diberikan sama si Google. Ada satu lagi, kita lihat perilaku. Kita lihat ringkasannya. Oh ini akuisisi ya. Nah, kalau dari sini nih kelihatan nih, kira-kira jumlah tayangannya berapa, waktu mereka stop berhenti di halaman tersebut itu ada sekitar 2 menitan. Kemudian mana aja sih yang paling banyak diakses atau lama diakses, ini ada info bantuan UKT misalkan, yang seperti itu. Atau ini di halaman home untuk mereka melihat-lihat berita, ini juga ada di halaman awal yang cukup tinggi gitu ya. Kemudian kita lihat, oh ini masih beta dan seterusnya. Baik teman-teman semua, nah ini sampel bagaimana kita melihat data-data, pergerakan data yang ada di website. Gitu. Jadi kita bisa mengeceknya melalui fasilitas analytics yang ada di Google. Ini nanti coba teman-teman cuman buat akun kok ini. Cuman buat akunnya. Kemudian kalau punya akun Google itu biasanya udah punya analytics, nanti dikoneksikan dengan website yang kita punya. Oke, teman-teman semua, sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Cukup, Pak.